Halo, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita hari ini. Ya, hari ini kita akan masuk dalam babnya dengan tema apa itu bertobat, pembelajaran agama kelas 5, bab ketiga, part 1. Jadi bab 3 ini kita akan bagi materi menjadi 2 part. Yang sekarang part 1, lalu video selanjutnya itu akan part 2. Oke, apa itu bertobat? Nah, sebelum kita masuk dalam materi kita, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih setiamu yang kau berikan bagi kami. Pada hari ini kami akan kembali lagi dalam belajar walaupun masih masa pandemik dan kami masih secara online. Namun biarlah hikmat yang daripada Tuhan memberikan kami pengertian sehingga kami bisa mengerti materi pembelajaran bab 3. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita literasi Alkitab sejenak. Kita buka dari Galatia pasal 5 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-24. Nah ya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Galatia 5 ayat 18 sampai 24. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke, literasi Alkitab sudah selesai. Kita masuk dalam materi pengertian bertobat. Nah, manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Yaitu manusia pertama adalah Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3. Nah, akibat dari dosa adalah maut dan kematian kekal. Jadi anak-anak bisa melihat kembali bagaimana story-nya atau ceritanya dalam Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, manusia akan mengalami kutuk, penderitaan, dan keterpisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Ini dia ya maksudnya ya dari kematian kekal dan maut ini. Jadi terpisah. Tidak ada jalan lain kecuali bertobat kepada Tuhan. Nah itu, hanya itu jalannya. Bertobat kepada Tuhan. Tapi apa sih sebenarnya arti bertobat itu? Nah, kita harus tahu dulu. Kira-kira ketika anak-anak mendengar kata bertobat, apa sih yang terlintas dalam pikiran anak-anak? Nah, bertobat itu berasal dari bahasa Ibrani yaitu shu. Nah ya, apa artinya? Artinya itu berputar, berbalik kembali dari dosa kepada Allah. Nah, berputar ya, bukan sudah berputar, berputar lagi, kembali lagi ke dalam dosa. Tidak, tapi berputar 360 derajat kembali dari dosa kepada Allah. Jadi tidak ada mau kembali lagi ke dosa, itu artinya bertobat ya. Lalu bertobat juga dalam bahasa Yunani itu artinya metanoia. Metanoia artinya apa? Itu adalah perubahan hati. Nah, pertobatan nyata dalam pikiran, dalam sikap, dalam pandangan dengan arah yang berubah. Putar balik dari dosa kepada Allah dan dinyatakan dengan pengabdiannya kepada Tuhan. Nah, ini ya hati. Nah, bertobat itu memang kita harus perubahan dari hati dulu. Oke?
Nah, pertobatan itu terlihat dari perangai atau perilaku. Nah, jadi kalau benar-benar anak-anak sudah bertobat, itu pasti kelihatan. Contohnya, yang malas mengerjakan tugas, nah bertobat. Jadi dia akan rajin mengerjakan tugas. Yang misalnya tidak mau membantu mami di rumah, nah, dia akan bertobat menjadi kelihatan membantu maminya ya. Nah, pertobatan itu adalah awal dari sebuah kehidupan baru, yaitu pertobatan ya. Nah, pertobatan itu merupakan atau menjadi syarat mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, mutlak itu ya tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diganti-ganti, tidak bisa diubah-ubah, mutlak untuk menerima keselamatan dari Allah. Jadi kalau mau selamat ya harus bertobat dulu dari apa yang dilakukan, dari dosanya. Tidak ada perjumpaan dengan Allah yang Maha Kudus bila tidak ada pertobatan. Ingat ya, itulah pentingnya pertobatan. Nah, pertobatan itu juga tidak hanya terjadi sekali, tetapi memang harus terjadi berulang kali setiap hari dan setiap saat. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita harus berubah ya. Nah, pertobatan itu bukanlah tentang perasaan atau apa yang dipikirkan, tetapi melainkan tindakan nyata. Jadi bukan hanya dikatakan saja, saya sudah bertobat loh, atau cuma dipikirkan saja, saya sudah bertobat loh, tapi tidak ada tindakan atau perilaku atau perangainya. Nah, itu bukanlah bertobat ya. Lalu pertobatan itu juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Mau itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, bahkan di mana saja kita berada. Itu akan terlihat. Dalam Mazmur pasal 51, Raja Daud menuliskan tentang penyesalannya. Ya, dia adalah seorang raja loh, tapi dia tidak malu mengakui dosanya. Nah, Daud tidak mau hidupnya tanpa Allah. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, Daud tidak dapat menjadi raja tanpa penyertaan Allah. Ia tahu akan mendapat hukuman jika bertobat. Nah, jadi ketika kita bertobat, jangan berpikir lantas kita akan lepas dari hukuman. Tidak. Hukuman akan tetap kita terima. Itulah akibat dari dosa yang kita lakukan, pelanggaran yang kita lakukan. Nah, tapi sejak Daud bertobat, sejak dia berbalik dari dosa kepada Allah, Daud tidak mengulangi dosanya lagi. Dia menyesal yang disertai dengan pertobatan. Banyak orang yang hanya menyesal tetapi mengulang dosanya karena penyesalan itu tidak disertai dengan pertobatan. Banyak yang berkata, aku sudah bertobat, tetapi tindakannya tidak ada. Atau dia jatuh lagi dalam dosanya. Atau yang dikenal dengan tobat-tobat sambel. Itu ya. Tetapi Allah hendak agar semua manusia itu bertobat benar-benar, jangan tobat sambel. Nah, syarat mutlak diselamatkan. Nah, syarat yang tidak bisa diganggu gugat lagi untuk diselamatkan. Itu syarat. Ini ya, kita bagian B ya. Kita belajar dari pertama Petrus. Petrus sedang berada di halaman pengadilan Mahkamah Agama. Petrus pun duduk bersama-sama dengan mereka. Para prajurit membicarakan Yesus dan bertanya kepada Petrus. Dia bertanya, ini yang bersama dengan Yesus waktu itu. Tapi Petrus mengatakan bahwa dia tidak bersama dengan Yesus dan tidak mengenal Yesus. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, orang lain juga menengok Petrus dan berkata, kau salah seorang dari pengikutnya. Nah, tetapi Petrus untuk kedua kali menjawab, tidak. Lalu sesaat kemudian seseorang berdiri dekat Petrus dan berkata kembali, engkau benar-benar seorang dari mereka, katanya. Tetapi Petrus untuk ketiga kalinya menyangkal Yesus dan dia menjawab, aku tidak mengerti dengan kalian bicarakan. Nah, baru saja ia selesai berbicara, ayam pun berkokok. Apa tandanya? Nah, ketika ayam berkokok, lalu Yesus mendekati dan menatap Petrus. Dan saat itu juga Petrus teringat dengan perkataan Yesus bahwa ayam jantan akan berkokok, tetapi sebelum engkau,
sebelumnya engkau akan menyangkal aku 3 kali. Ya kan? Tadi ini sudah mengungkapkan 3 kali. Petrus menyangkal bahwa dia tidak mengenal, dia tidak ada bersama dengan Yesus, dan dia bukan orang yang ada bersama dengan Yesus. Petrus menyadari perbuatannya, lalu secara manusia pun ia menangis dan menyesal. Ini bisa anak-anak lihat lagi ceritanya dari Matius pasal 26 ayat 75 ya. Nah, penyesalan Petrus itu tidak sia-sia loh. Setelah ia menyesal, ia bertobat. Akhirnya setelah kebangkitan Yesus, Petrus dipulihkan dan diperintahkan Yesus Kristus untuk menjadi gembala bagi domba-dombanya. Nah, pertobatan adalah syarat mutlak untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Namun tidak ada orang yang dapat melakukannya sendiri. Manusia tidak dapat menyerahkan diri sendiri. Dan Yesuslah yang akan menolong orang-orang berdosa, memampukannya untuk pulih dari dosa. Ketika orang berdosa bertobat, Allah menariknya pada jalan menuju keselamatan. Oke, lanjut kita ke orang bertobat akan menyerahkan hidupnya pada aturan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu akan berkuasa atas kehidupan manusia. Wahyu 3 ayat 19. Ketika kita melakukan kesalahan, Tuhan menghendaki kita untuk bertobat. Menyadari kesalahan kita dengan jujur, lalu menyesal dengan sungguh-sungguh dan berbalik kepada Tuhan. Jadi ini ada peningkatan ya. Pertama, Tuhan mau kita ketika kita melakukan kesalahan itu kita pertamanya bertobat. Yang kedua, kita menyadari kesalahan. Jadi agak naik 1 tingkat ya. Banyak orang katanya bertobat tapi tidak menyadari kesalahannya atau tidak mengakui kesalahannya. Setelah dia sadar akan kesalahannya, dia jujur dan menyesal. Itu tingkatan yang ketiga. Dia menyesal dengan sungguh-sungguh, dan tingkatan yang keempat, dia berbalik kepada Tuhan. Ini ya. Inilah yang dinamakan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita tidak lagi melakukan tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Jadi, pertobatan itu sangat perlu sebagai awal kembali menerima kasih karunia keselamatan dari Allah. Ingat, pertobatan. Lalu, apa itu pertobatan? Nah, dari tadi Miss Lena sudah menjelaskan panjang lebar apa itu pertobatan. Pertobatan adalah syarat mutlak menerima keselamatan, itu ya. Dan Allah mengampuni orang yang telah bertobat. Iman memang menyelamatkan, tetapi iman tanpa perbuatan itu dia tidak akan mendatangkan keselamatan. Dan Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang bertobat dari dosanya. Nah, lalu apa sih itu tobat sambal? Tadi kan Miss Lena ada singgung tuh tobat sambal. Nah, tobat sambal itu artinya itu biasa ditujukan kepada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat. Contoh, hari ini dia katakan dia bertobat, besok dia lakukan. Lalu, tapi besoknya dia sadar dia dia bertobat, tapi dia lakukan lagi. Nah, bertobat tetapi kembali kepada dosanya. Itu dia tobat sambal ya. Dia bertobat tapi kembali lagi, bertobat lagi, kembali lagi. Gitu ya. Itu karena hatinya tidak diubahkan. Jadi perubahan hatinya yang belum ada ya. Pikiran dan mulutnya juga tidak bertobat. Bertobat itu harus seluruh hidup total untuk Tuhan. Mau pikirannya, mau mulutnya, bahkan hatinya, itu yang terutama. Lalu, anak-anak perhatikan halaman 17. Di situ ada kegiatan pembelajaran. Silakan dikerjakan, nanti pada saat Zoom itu akan dibahas kembali, oke? Baik, kita masuk ke tokoh yang kedua yaitu Samuel. Tadi kita sudah bahas Petrus, kita bahas Samuel lagi. Samuel adalah anak yang diminta oleh Hana dari Tuhan. Ketika masih kecil, Hana menyerahkan Samuel menjadi pelayan di rumah Tuhan sesuai dengan janjinya ya. Samuel berada dalam asuhan Imam Eli dan menaati hukum Tuhan. Nah, Imam Eli ini mempunyai 2 anak laki-laki loh. Namanya Hofni dan Pinehas. Ya. Samuel melihat perilaku mereka yang buruk. Apa perilaku buruk mereka? Yaitu selalu mengambil daging yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk mereka makan.
Wow, mereka melanggar peraturan Tuhan, tetapi Samuel tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tidak mengikuti jejak anak-anak Imam Eli. Ketika dewasa, Samuel menggantikan Imam Eli. Ia percaya untuk mengurapi Saul menjadi raja pertama Israel. Tuhan juga menyertai Saul menjadi raja dan selalu memenangkan peperangan dengan bangsa lain. Tetapi saat Saul berperang melawan Raja Amalek, ia tidak melakukan perintah Tuhan. Wah, apa ya perintah Tuhan yang tidak dilakukannya? Yaitu, Saul memang menumpas semua bangsa Amalek, tetapi ia juga, ini dia ya, menjara semua harta mereka, harta bangsa-bangsa Amalek. Nah, ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Dan oleh karena itu, Tuhan mengutus Samuel untuk menyampaikan bahwa Tuhan akan meninggalkan Saul. Nah, Samuel tidak berkompromi dengan dosa loh. Tuhan memerintahkan Samuel mengurapi Daud menjadi raja menggantikan Saul. Samuel hingga matinya tetap setia kepada Tuhan meskipun bangsa Israel seringkali memberontak kepada Tuhan. Nah ya, oke. Untuk penutup kita hari ini, anak-anak cukup membaca materi bagian C dan D. Yang selanjutnya dari bagian C dan bagian D sampai selesai dan akan kita bahas di video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan saat kita bertemu di Zoom. Oke? Oke, sampai jumpa dalam video selanjutnya. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.